warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tessa Jevina Damanik dengan NPM 204240063 pada mata kuliah Telah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tiogus Satria, Magister Pendidikan. Di pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan materi mengenai perubahan dan perbedaan kurikulum yang ada di Indonesia pada tahun 1947 sampai dengan kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar pertimbangan dan rasionalitas pengembangan kurikulum pada tahun 2013 dan kurikulum merdeka. Masuk ke pembahasan yang pertama, itu mengenai dasar pertimbangan kurikulum 2013. Jadi, kurikulum 2013 ini dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, agar siswa itu tidak hanya menguasai materi atau pengetahuan saja, tetapi di sini siswa juga dituntut untuk memiliki keterampilan karakter yang baik serta kompetensi yang terintegritas. Adapun pertimbangan dari kurikulum 2013 ini yang pertama itu mengenai perkembangan zaman dan teknologi, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut siswa untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mampu bersaing di era global. Kemudian yang kedua itu pentingnya pendidikan karakter. Nah, pendidikan itu tidak hanya menekankan pengetahuan saja kepada siswa, melainkan juga membentuk sikap dan karakter seperti rasa disiplin, tanggung jawab, serta adanya rasa kerjasama. Adapun yang ketiga, itu penyempurnaan kurikulum sebelumnya atau kurikulum KTSP. Jadi, kurikulum sebelumnya itu dianggap masih terlalu fokus pada materi saja, sehingga kurikulum 2013 ini dikembangkan untuk menyeimbangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat itu pendekatan saintifik. Jadi, pendekatan saintifik ini mengarahkan siswa untuk belajar melalui proses mengamati, menanya, mencoba, kemudian menalar, dan mengkomunikasikan. Poin yang kelima itu pembelajaran tematik terpadu. Nah, terutama di tingkat SD itu tujuannya agar siswa itu memahami fenomena secara utuh dalam suatu mata pelajaran. Yang keenam itu kebutuhan kompetensi abad 21. Siswa itu perlu dibekali keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi agar siap menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, kalau tadi kita membahas mengenai dasar pertimbangan kurikulum 2013, sekarang ada landasan kurikulum 2013. Jadi ada 4 landasan. Yang pertama itu landasan filosofis. Kurikulum 2013 itu berdasarkan pada nilai budaya, bangsa dan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang cerdas, berkarakter, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Landasan yang kedua itu adalah landasan teoritis. Kurikulum 2013 ini dikembangkan berdasarkan teori pendidikan berbasis standar dan kompetensi yang menekankan pengalaman belajar serta pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Landasan yang ketiga itu adalah landasan empiris. Perkembangan kurikulum 2013 didasarkan pada hasil penelitian pendidikan internasional yang menunjukkan perlunya peningkatan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah pada siswa. Yang keempat itu adalah landasan yuridis. Kurikulum 2013 memiliki dasar hukum yang kuat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Pendidikan Nasional. Kita masuk ke dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka dikembangkan untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang ada di Indonesia agar sistem pembelajarannya ini fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kurikulum ini dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang lebih aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Nah, dasar pertimbangan dari kurikulum merdeka ini sendiri itu ada yang pertama, learning loss setelah pandemi. Jadi, pandemi COVID-19 kemarin menyebabkan penurunan kemampuan belajar siswa sehingga diperlukan kurikulum yang lebih sederhana dan fokus pada materi penting. Yang kedua itu ada filosofi merdeka belajar. Jadi berlandaskan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, kurikulum ini menitik beratkan pada kebebasan berpikir, fleksibilitas bagi pendidik, dan fokus pada kebutuhan belajar serta minat peserta didik. Yang ketiga itu ada penyederhanaan kurikulum. Jadi fokus kurikulum ini itu pada materi esensial agar ada waktu cukup untuk pembelajaran mendalam, terutama untuk kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang keempat itu ada pengembangan karakter atau profil pelajar Pancasila, di mana mengintegrasikan pengembangan karakter dan keterampilan lunak atau soft skill melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kelima itu ada fleksibilitas dan penyesuaian. Jadi, memberikan keleluasaan kepada guru untuk mengajar sesuai
tahap capaian dan perkembangan peserta didik serta menyesuaikan dengan konteks lokal. Yang terakhir, itu ada evaluasi kurikulum sebelumnya, karena berdasarkan hasil evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya atau kurikulum 2013, di mana kurikulum ini dinilai terlalu lebih padat materi dan kurang fleksibel. Selanjutnya ada landasan kurikulum merdeka. Jadi landasan pada kurikulum merdeka ini yang pertama itu ada landasan filosofis. Kurikulum merdeka berlandaskan pada nilai Pancasila dan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang berkarakter, mandiri, dan mampu berkembang sesuai dengan potensinya. Yang kedua itu ada landasan sosiologis. Jadi kurikulum merdeka dikembangkan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan masyarakat, budaya, dan kebutuhan zaman, sehingga pembelajaran lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga itu ada landasan psikologis. Kurikulum merdeka memperhatikan perkembangan dan kebutuhan belajar peserta didik, sehingga pembelajaran dirancang lebih fleksibel dan sesuai dengan kemampuan siswa. Yang keempat itu ada landasan yuridis, di mana kurikulum merdeka memiliki dasar hukum yang kuat seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan kebijakan dari Kementerian Pendidikan. Kita masuk ke rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi kurikulum 2013 ini dirancang agar hasil belajar siswa tidak tertinggal dan memastikan apa yang siswa pelajari di sekolah itu benar-benar bermanfaat untuk masa depan. Yang kedua itu menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Jadi di kurikulum 2013 ini mendorong pemanfaatan teknologi agar siswa itu terbiasa bekerja dengan alat-alat modern dan informasi yang serba cepat. Yang ketiga itu membentuk karakter peserta didik yang berakhlak dan bertanggung jawab. Jadi kurikulum 2013 ini diposisikan sangat penting karena tujuannya itu agar siswa tidak berfokus pada nilai-nilai ujian atau nilai-nilai materi saja, tetapi juga menjadi pribadi yang sopan, jujur, toleran, dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi tugasnya. Nah, yang keempat itu mengembangkan kompetensi siswa secara menyeluruh, baik itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi di sekolah itu, siswa itu tidak hanya fokus pada pengetahuan saja, tetapi ada keseimbangan juga, dimulai dari sikap, itu dilihat dari bagaimana sih perilaku siswa tersebut, kemudian ada pengetahuan, itu apa yang dia tahu, dan yang keterampilan itu apa yang bisa dia praktikkan atau apa yang bisa dia buat. Yang kelima itu menyiapkan generasi yang mampu bersaing di tingkat global, di mana kurikulum 13 ini membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif supaya mereka tidak cuma jadi penonton, tetapi juga menjadi seseorang yang dapat bermanfaat di masa depan. Yang keenam itu penyempurnaan pola pikir atau perubahan paradigma. Kalau dulu guru itu cuma sekadar berceramah dan siswa itu mendengarkan, sekarang siswa itu didorong untuk mencari tahu, bertanya, bereksperimen, atau berperan aktif di kelas, di mana guru itu juga berperan sebagai fasilitator atau pembantu. Jadi guru ini bukan sekedar satu-satunya sumber kebenaran, melainkan ada banyak hal-hal yang harus siswa atau pelajar itu tahu. Kita masuk ke rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka. Yang pertama itu ada pemulihan pembelajaran atau learning recovery, di mana kurikulum merdeka dirancang untuk mengejar ketertinggalan materi peserta didik akibat pandemi COVID-19 dengan cara mengurangi materi yang terlalu padat sehingga guru dan siswa itu punya waktu untuk benar-benar paham. Yang kedua, mengembangkan karakter melalui proyek profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, kurikulum merdeka ini agar siswa itu tidak cuma hafal teori tetapi praktik langsung. Yang ketiga, itu mendorong pembelajaran lebih mendalam dan bermakna. Jadi, kurikulum merdeka ini itu mencakup materi yang diajarkan hanya materi-materi yang esensial atau materi-materi yang penting saja. Yang keempat, itu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Jadi, guru itu mereka tidak memaksa agar semua siswa itu memiliki pemahaman yang sama, tetapi pembelajaran ini disesuaikan dengan titik awal kemampuan siswa sesuai dengan level yang tepat, sehingga tidak ada siswa itu merasa tertinggal atau terlalu bosan karena materinya terlalu mudah. Yang kelima itu menyiapkan generasi yang kreatif, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Jadi kurikulum merdeka ini sangat memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih minatnya dan untuk
guru sendiri itu merancang cara mengajar yang lebih menyenangkan dengan dibiasakan memecahkan masalah bisa melalui proyek atau juga diskusi. Siswa ini diharapkan mentalnya lebih kuat dan kreatif ketika menghadapi tantangan masa depan nanti. Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan itu, kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka merupakan upaya adaptif dunia pendidikan dalam menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Jika kurikulum 2013 itu menitikberatkan pada penguatan standar nasional melalui pendekatan saintifik yang terstruktur dan pembelajaran tematik yang utuh, maka kurikulum Merdeka hadir untuk menyempurnakan melalui fleksibilitas materi esensial dan pemulihan pembelajaran yang lebih mendalam. Kedua kurikulum ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama atau muara yang sama, yaitu keseimbangan antara kompetensi kognitif dan pembentukan karakter. Namun kurikulum Merdeka memberikan ruang yang lebih luas bagi satuan pendidikan untuk mengajar sesuai dengan tahap dan capaian siswa demi mewujudkan kemerdekaan belajar yang lebih nyata dan relevan dengan kebutuhan di masa depan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Jika ada salah kata yang mungkin sulit untuk dimengerti, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.